Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pratama dengan NIM 2022 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Santoso Wibowo, MPDI. Baiklah, di sini saya akan bercerita mengenai Resom Al-Islam 2. Bab pertama mengenai hakikat ibadah. Ibadah dalam Islam merupakan puncak dari perasaan tunduk dan patuh kepada Allah. Ibadah juga merupakan tangga pendamping antara akhlak dan penciptanya. Secara garis besar, ibadah terbagi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah atau umum. Ibadah mahdhah ialah ibadah dalam arti sempit, yaitu aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Maksudnya syarat itu hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum sesuatu kegiatan ibadah itu dilakukan, sedangkan rukun itu hal-hal, cara, tahapan atau urutan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah itu. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah atau khusus. Ibadah ghairu mahdhah atau yang bisa disebut ibadah khusus merupakan hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, namun diserahkan kepada manusia itu sendiri. Fungsi ibadah: 1. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Allah. 2. Mendidik dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. 3. Melatih diri untuk disiplin. Bab 2 mengenai sholat. Sholat adalah salah satu rukun atau azas dasar yang menjadi syariat dalam agama Islam. Secara bahasa, sholat artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam sesuai ajaran Rasulullah SAW. Tujuan dan fungsi sholat. Sholat diperintahkan dengan tujuan agar manusia ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat akan kebesaran zatnya, sifat-sifatnya, kenikmatan, ancaman dan siksaannya, hukum-hukum dan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 3 mengenai puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tujuan dan fungsi puasa: 1. Peningkatan iman dan takwa. 2. Puasa dapat menghapuskan dosa. 3. Latihan pengendalian diri. Kemudian bab 4 mengenai haji. Secara etimologi, kata haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan dua laghoz, al-hajj dan al-hijj. Sedangkan secara syariat adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi yang pertama kali diperintahkan berhaji. Bab 5 adalah mengenai ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, misalnya haji, umroh, zakat, infak, dan lain-lain. Ibadah maliyah dapat dibagi dalam beberapa bentuk, contohnya haji dan umroh. Di dalam ibadah haji dan umroh bergabung ibadah sholat. Ibadah maliyah yang berupa pengorbanan harta saja seperti zakat, infak, dan sedekah. Bab 6 mengenai akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khulq. Secara etimologis, antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sumber akhlak yang pertama adalah dari Al-Quran, yang kedua adalah dari hadis. Tujuan dari berakhlak adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 7 mengenai macam-macam akhlak. A. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho. B. Akhlak kepada Rasulullah SAW. Akhlak kepada Rasulullah adalah taat dan cinta kepadanya. Menaati Rasulullah berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.
Ini semua telah dituangkan dalam hadis atau sunnah beliau yang berwujud ucapan, perbuatan, dan penetapannya. 3. Akhlak terhadap diri sendiri. 1. Berakhlak terhadap jasmani, bagian-bagiannya senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makan dan minum, menjaga kesehatan. Kemudian adalah berakhlak kepada jiwa. Yang pertama adalah mendidik jiwa untuk bersyukur dan sabar. Yang kedua menjauhkan diri dari dosa besar. Yang ketiga adalah mendidik jiwa. Bab 8 mengenai membangun keluarga sakinah. Islam menganjurkan menikah. Dan istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surah An-Nisa ayat ke-4 ayat ke-21. Tujuan pernikahan dalam Islam: A. Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. B. Untuk membentengi akhlak yang mulia. C. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Tata cara pernikahan dalam Islam: yang pertama itu adalah khitbah atau peminangan. Yang kedua adalah akad nikah. Akad nikah itu syarat-syaratnya ada suka sama suka dari mempelai, adanya ijab qabul, adanya mahar, adanya wali, adanya saksi-saksi, dan yang terakhir adalah walimah. Tujuan walimah adalah agar tahu bahwasanya pasangan telah menikah dan hukumnya adalah wajib. Bab 9 mengenai akhlak dalam keluarga. Keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak, dan mencakup hubungan darah dan juga hubungan sosial. A. Akhlak suami. Bagi seorang suami, hal pertama yang wajib diketahui dalam mempergauli istri adalah mengedepankan sikap welas asih, cinta, dan kelembutan. Dan bergaulah dengan mereka, para istri, secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat ke-19. B. Akhlak istri. Adab istri terhadap suami, yakni selalu merasa malu, tidak banyak mendebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menjaga badan tetap berbau harum, mulut berbau harum, dan berpakaian bersih, menampakkan qanaah, menampilkan sikap belas kasih, selalu tersenyum, memuliakan kerabat dan keluarga suami, melihat kenyataan suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya, menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. C. Akhlak anak. Akhlak anak terhadap orang tua yang terdapat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa seorang anak hendaknya satu, berbuat baik kepada orang tuanya dalam keadaan bagaimanapun dan tidak boleh sekali-sekali membalas dan mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepadanya. Kedua, memuliakan ibu bapaknya tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Tiga, menjalankan kewajiban seorang anak terkait akhlak anak terhadap orang tua dalam mendoakan kedua orang tua semasa hidupnya atau setelah mereka tiada. Larangan Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan durhaka terhadap orang tua. 5. Menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka. Bab 10 adalah mengenai akhlak sosial. Faktor mempengaruhi manusia hidup bermasyarakat. Yang pertama adalah faktor alamiah atau kodrat Tuhan. 2. Faktor saling memenuhi kebutuhan, faktor saling ketergantungan. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama. Toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, apalagi toleransi beragama, adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 11 adalah mengenai muamalah. Menurut bahasa, muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Muamalah adalah aturan atau hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Ruang lingkup muamalah. Yang pertama adalah muamalah al-adabiyah, ialah muamalah yang ditinjau dari segi tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban. Misalnya jujur, hasud, dengki, dendam. Al-muamalah al-madiyah
adalah muamalah bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda halal, haram, dan syubhat, dan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Bab 12 adalah mengenai Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafsu sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafsu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Demi nafsu serta penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Quran Surat Asy-Syams 7-8. Rahmat Allah atas orang yang rajin bekerja, bahwa seorang muslim yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja keras, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ke-13 dan terakhir adalah Islam dalam masalah harta. Merupakan amanah dan karunia Allah, disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan disebut dapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Harta dan jabatan yang halal serta digunakan dengan baik akan membawa manfaat dan barokah, sedangkan harta dan jabatan yang disalahgunakan atau diperoleh dengan tidak halal akan menjadi fitnah, bahkan musibah. Keutamaan makan dari hasil tangan sendiri, tidaklah seseorang mau makan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan panganan dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072.